Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini bisa ketemu di pertemuan pertama ya, mata kuliah pemrograman komputer. Oh ya, nanti ini aja. Ada Di pertemuan pertama ini mungkin belum masuk ke materi ya. Kita akan bahas konsep pemrograman komputer dulu. Ini jurusannya apa? Bisnis digital, Pak. Bisnis digital. Semester berapa? Semester 2. Semester 2. Kedua. yang paling depan. Oke, bisnis digital semester 2 ya. Itu kan topik-topik pembahasan Oke. pengenalan. Sebelum masuk ke perkuliahan, saya bahas tentang aturan perkuliahannya terlebih dahulu. Tadi saya sudah bahas ya untuk kehadiran. Kalau offline itu tetap lewat e-kampus. Terus kalau online itu dengan mengklik tombol online di e-kampus ya. Jadi kalau ada yang ngeklik tombol online di e-kampus, nggak dianggap hadir. Ya. Jadi yang belum ngeklik tombol online silakan klik tombol online di e-kampus jika perkuliahannya online. Bapak maaf, ini ada beberapa orang yang nggak bisa masuk lewat e-kampus. Soalnya pas di tab nggak muncul Zoom-nya. Gimana ya, Pak? Pas diklik nggak muncul Zoom-nya. Iya, jadi nggak bisa langsung ke aplikasinya gitu. Jadi nggak bisa dipencet dari e-kampus. Parameternya itu diklik ya, entah itu muncul atau enggak. Kalau ngeklik tombol online itu Iya, Pak, udah dipencet. Tapi nggak bisa nih, Pak, nih. Sebentar, Pak. kenapa nggak bisa? Yang lain bisa nggak? Yang lain bisa kan? Ada 2 orang yang nggak bisa nih, Pak. Lihat nih, Pak. Pas dipencet. Lah gimana ngelihatnya kan ini Zoom. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini punya teman saya. Saya juga Pak nggak muncul apa-apa Pak pas dipencet online-nya. Pas dipencet online-nya nggak muncul apa-apa tuh, Pak. Pakai HP ya. Iya, HP-nya nggak iPhone. muncul. Tapi ada sebagian yang bisa, Pak. Ini teman saya depan saya HP-nya iPhone, tapi bisa. Nah, terus yang samping saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, maksudnya Terus gimana ya, Pak? ketika udah mencet itu udah dianggap hadir. Entah itu muncul atau nggak muncul. Oke Pak. Paham nggak maksudnya? Ini, Pak. Tapi nggak muncul. Nanti Jadi saya joinnya lewat link Pak. ya nggak apa-apa. Yang penting sudah mencet tombol online. Iya, oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Kemudian untuk tugas, Masukin linknya. untuk tugas nanti kalau saya tugasnya harus tepat waktu ya, nggak ada toleransi. Jadi toleransinya nanti, karena kalau ada tugas selesai, kan ada tugas lagi yang lain. Jadi toleransinya ya silakan kerjakan tugas setelahnya gitu ya. Itu saja. Terus UTS UAS-nya adalah project base atau membuat project. Tinggal satu kali itu kan tinggal nanti tulis topiknya tadi kan yang tadi ditulis. Oke. Hari ini ada berapa perkuliahan? Bapak yang 2 aja Pak. Berarti tadi ada kuliah ya sebelum ini. Iya, Pak. Mata kuliah apa? Tadi kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Dibahas tentang menurut saya itu kreatif. keluaran perkuliahan nggak ada seminar nasional. Jadi Bapak Dibahas nggak tadi di mata kuliah kewarganegaraan? presentasi. Tadi sih ngebahas itu Pak kayak UAS berapa persen gitu, kehadiran berapa, terus sama materi apa yang akan dibahas itu aja sih. Oh, gitu. Berarti ini akan saya jelaskan ya. Di semester ini, satu semester itu ada berapa kali pertemuan? Satu semester ada berapa Biasanya pertemuan? kalau untuk satu mata kuliah
Biasanya tuh kalau satu mata kuliah itu sampai 16 paling banyak, Pak. Ya, 16 pertemuan. Kalau dosen-dosen full 16 pertemuan dikurangi UTS UAS. Jadi ada 14 pertemuan ya. gitu. Ya, Pak. Nah, di tahun ini atau di semester ini, setiap mata kuliah nanti diwajibkan ada seminar nasional. Nah, di 14 pertemuan ini nanti dikurangi dua kali seminar. Sebelum UTS 1 dan setelah UTS 1. Teknis seminarnya bagaimana? Teknis seminarnya adalah kalian silakan bikin kepanitiaan. Satu kelas ini ada berapa orang? Ada 32. Ya, 32. Nanti kita buat kepanitiaan. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Saya itu siapa? Saya nggak lihat. Nggak lihat ininya. Jut Farah, Pak. Oke, ya nanti lah. Ketua kelasnya nanti sekaligus sebagai ketua panitia ya. Nanti ketua kelas silakan buat kepanitiaan untuk membuat seminar nasional secara Zoom. Nah, pengisinya siapa? Pengisinya adalah praktisi. Praktisi tahu nggak praktisi? Mahasiswa mau Bapak setting untuk bisa ini biar Bapak absen manual jadi dianjurkan. Enggak, Pak. Praktisi nggak tahu. Praktisi itu jadi dalam dunia kita mengenal ada istilah dua bidang ya, ada akademisi, ada praktisi. Kalau saya sebagai dosen yang ngajar di kampus, itu namanya akademisi. Sedangkan orang yang aktif di dunia industri, dia nggak ngajar di dunia industri ya, di bidang industri kerja gitu. Itu namanya praktisi. Jelas ya? Jelas. Jadi nanti panitianya ngundang praktisi untuk mengisi satu kali pertemuan di kelas ini. Tentang apa? Ya tentang materi kita. Entah itu pemrograman komputer, pembuatan aplikasi. Kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau mahasiswa bisa dipahami. Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi nanti selain ada UTS atau UAS, Nanti Bapak juga bisa satu kali pertemuan sebelum UTS UAS itu kita mengadakan Zoom. Yang ngisi tapi bukan saya. Saya juga ngisi, tetapi juga ada praktisi dari luar. Praktisi itu nanti ngisinya tentang apa? Dia menceritakan di dunia industri itu apa yang dikerjakan gitu ya. Proyeknya itu apa aja, aplikasinya apa, sharing gitu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya kalian ada gambaran di dunia kerja. Jadi nanti ada 2 kali. Itu syarat perkuliahan seperti itu selain UTS UAS. Jelas ya? Kalau nanti kalian kebingungan, boleh nanti saya mencarikan praktisinya juga nggak apa-apa. Nanti dibuat laporannya. Laporan seminarnya. Oke? Teknisnya nanti mungkin sambil berjalan saja. Ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk pengenalan saya kira cukup. Kalian bisa lihat di e-kampus ya. Nama, terus nomor WA saya sudah ada di grup. Untuk kontrak perkuliahan, nilai terdiri dari 4 komponen ya. Ada tugas, ada kehadiran, ada UTS, ada UAS. Persentasenya berapa? Kehadiran 15, tugas 20, UAS 35, UTS 30. Kira-kira ada masukan untuk kontrak perkuliahannya? Gimana kontrak kuliahnya udah? Ada masukan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bapak izin. Ya. Kalau untuk kehadirannya
Bisa ya, Pak? Boleh ditambahin nggak? Maksudnya kan kalau untuk kehadiran kan otomatis belajar ya, belajar materi gitu Pak. Jadi kan menurut saya lebih penting gitu. Nah, bagaimana kalau kehadiran ditambahin? Kehadiran mau ditambah menjadi berapa? Nilai, Pak. Iya. Mungkin 25 atau 30. Perkuliahan harus nilai, Pak. Nah, itu juga bisa. Bukan di sini sih, Pak. Untuk kehadiran saya buat 15. Kenapa? Karena saya termasuk yang ya hadirnya itu lewat e-kampus gitu ya. Dia sebenarnya sama yang pas Harusnya nggak susah gitu. Jadi fokus penilaiannya itu di tugas, UTS sama UAS. Jadi kalau pengen lulus, syaratnya apa? Silakan ikut UTS Nah, itu sama UAS. Biasanya yang sama tugas setengah atau seperempat gitu. performa saya tuh, Pak. Biasanya nggak lulus di mata kuliah saya itu yang nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS. Jadi saya kira ini udah proporsional, ya. Baik Pak. Baru kemudian kita masuk ke komponen komputer terlebih dahulu sebelum masuk ke bahasa pemrograman atau mata kuliah kita ya, konsep pemrograman komputer. Pak, ini ada yang cocok nggak? Kalau nggak ada yang cocok bikin sendiri juga nggak apa-apa. Komponen komputer ini biasanya dibagi menjadi dua, ada hardware sama software. Secara bahasa harusnya tutup jelas ya. Hardware itu yang bisa dipegang, perangkat keras, bisa dalam bentuk contohnya monitor, RAM, speaker, gitu ya. CPU, keyboard, dan lain sebagainya. Coba Nah, Pak, bikin aja Pak formatnya. kalau software atau perangkat lunak, itu yang berjalan di atas komputer. Bisa Microsoft Office, PowerPoint, Java, Terus tugas Android, dan lain sebagainya. 15 misalnya. PS. Nah, Ah, ini beberapa contoh ya. Excel itu termasuk hardware atau software? coba, Pak. Harusnya bisa jawab ya. Puas 40 misalnya. Software, Pak. Software ya. Software. Parameternya apa? Parameternya yang nggak bisa dipegang. Kalau itu bisa dipegang ya perangkat keras, hardware. Oke. Oh, udah ya. Selanjutnya masuk ke bahasa pemrograman atau pemrograman komputer. Jadi dalam komputer itu punya bahasa sendiri, sama seperti manusia ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu ya. Komputer juga punya bahasa masing-masing. Yang paling populer adalah ini, Top Programming Language 2023 atau bahasa pemrograman yang paling populer di tahun 2023. Deskripsi dilengkapi sampai dengan Biasanya tiap tahun atau tiap dekade ini berubah. Kebetulan di tahun ini namanya RPS nih ada diupload nanti. bahasa pemrograman yang paling populer adalah bahasa pemrograman Python. Nah, otomatis Kuliah. selama 1 semester ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau Alasannya apa? Alasannya karena termasuk bahasa pemrograman yang paling populer. Python ini bisa kita pakai untuk membuat aplikasi Android, aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis desktop, dan lain sebagainya. Dan topiknya apa, gitu. dianggap lebih mudah dari bahasa pemrograman lainnya. Terus ini bahan apa metode pembelajaran. Nah, yang perlu disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu offline atau online nih? Lupa saya. Ini tanggalnya Offline Pak. sih, Pak. Offline ya? Oh iya, ini kelas reguler ya. Reguler offline terus. Yang perlu disiapkan jadi ini masing-masing punya laptop nggak ya? Ada yang nggak punya laptop? Ada yang nggak punya laptop nggak? Ada ya?
Kalau nggak ada sih, kalau ada sih nggak apa-apa ya, bisa pinjam temannya atau gantian gitu ya. Yang penting bisa praktek atau enggak nanti kita praktek di komputer, di lab komputer ya. Yang perlu diinstal di laptopnya masing-masing ini ada 2. Yang pertama bahasa pemrograman Python. Kemudian ini adalah logo dari Visual Studio Code. Silakan diinstal Python-nya sama Visual Studio Code. Caranya bagaimana? Tinggal kunjungi aja Google, terus klik share screen. Saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Klik aja Python ya. Python download. Terus klik download. Versi yang paling akhir ya, Python 3.12. Kalau sudah silakan diinstal. Kalau sudah install, nah cara installnya itu harus diperhatikan ya. Nanti diklik patch-nya ya. Kalau di Windows. Kalau merasa kesusahan, kalian lihat ada tutorial install Python gitu ya. Di YouTube. Install Python dan Visual Studio Code. Nah, ini tutorial install Python dan Visual Studio Code di Windows 10. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Yang kedua adalah Visual Studio Code. Ditulis saja Visual Studio Code. Kemudian klik install. Nah, kalau sudah, ya sudah. Nanti minggu depan kita baru masuk ke bahasa pemrograman. Mengenal namanya variabel. Pertama mungkin pengenalan variabel, pembuatan. Kalau belajar bahasa pemrograman itu yang pertama pasti buat Hello World ya, menampilkan tulisan Hello World. Nah, Python ini bisa kita pakai untuk membuat berbagai macam tipe aplikasi. Bisa membuat aplikasi berbasis teks, bisa membuat aplikasi, bisa membuat pembuatan game, pembuatan aplikasi untuk kecerdasan buatan, pembuatan aplikasi berbasis desktop, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu saja ya materinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Nah, di sebelum UTS ini kita ada 7 pertemuan kan? 7 pertemuan atau 7 perkuliahan. Ini perkuliahan pertama, berarti kurang 6 pertemuan. 6 pertemuan nanti dikurangi lagi 1 pertemuan untuk seminar, berarti kurang 5 pertemuan lagi. Jadi di 5 pertemuan lagi ini kalian harus menyiapkan ya, membuat panitiaan untuk membuat seminar. Seminar itu ada praktisi dari orang. Praktisi itu ahli ya di bidangnya. Nggak perlu ahli sih, maksudnya orang yang berkecimpung di dunia yang sesuai dengan mata kuliah. Contohnya pemrograman komputer yang bisa membuat aplikasi. Gitu. Yang kerjanya membuat aplikasi, nanti kita undang, kita kasih kesempatan untuk berbicara di mata kuliah ini. Tujuannya untuk apa? Biar kalian ada pandangan tentang mata kuliah ini sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang diperlukan di dunia industri itu apa gitu ya. Tapi panitianya dari kalian yang nanti yang undang, kalian nanti yang buat daftar hadir, terus membuat sertifikatnya gitu. Jadi bagian termasuk latihan berorganisasi. Jadi disiapkan. Pernah buat acara kan? Di kelas di semester sebelumnya? Belum, Pernah Pak, kalau untuk acara itu. Belum ya, kepanitiaan gitu. Ya nanti sekalian belajar ya. Jadi buat undangan, buat daftar hadir, nyiapin Zoom-nya, terus buat sertifikatnya, untuk pelaksanaannya. Nanti dibuat laporannya. Oke. Itu nanti 2 kali ya, sebelum UTS dan setelah UTS.
Oke. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan nanti di grup. Ya. Oke. Baik, Pak. Setiap perkuliahan yang Zoom itu saya rekam ya. Nanti rekamannya langsung saya taruh di e-kampus. Jadi yang nggak bisa datang bisa lihat rekamannya di e-kampus. Oke, terima kasih. Saya cukupkan perkuliahannya. Terima kasih yang sudah datang. Kalau untuk pengen ketemu atau nyari saya di kampus, saya di ruang Prodi Teknik Informatika, Gedung A. Kalau bisnis digital itu nggak tahu ruangannya di mana. Saya juga nggak tahu. Bisnis digital itu ruangannya di mana. Di lantai 2 kalau nggak Ya, oke. Oke, saya akhiri. Bentar, saya stop dulu rekamannya.